membuka rapat paripurna istimewa. Mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat masa persidangan kedua tahun sidang 2026 pada hari ini Selasa 19 Mei 2026 dengan agenda pembukaan masa persidangan kedua tahun sidang 2026 dan penyampaian catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saya hormati pimpinan dan anggota DPR Papua Barat yang kami hormati Saudara Wakil Gubernur Papua Barat, yang kami hormati Yang Mulia Ketua MRP Papua Barat, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten sekretaris daerah, para staf ahli gubernur, para pimpinan organisasi perangkat daerah, para eselon 3 dan 4 lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat. Yang kami hormati rohaniawan, pers, media, dan seluruh hadirin serta tamu undangan sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan penyertaannya pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna DPR Papua Barat dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita. Rapat paripurna yang terhormat ini diselenggarakan dalam rangka dua agenda penting, yaitu 1. Pembukaan masa persidangan kedua DPR Papua Barat. 2. Penyampaian catatan dan rekomendasi DPR Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025. Pelaksanaan rapat paripurna ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR Papua Barat sebagai diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta perubahan serta peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksana peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai tindak lanjut atas penyampaian LKPJ Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR Papua Barat tanggal 15 April 2026. DPR Papua Barat telah membentuk panitia khusus guna melakukan pembahasan secara mendalam terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025. Panitia khusus tersebut telah melaksanakan berbagai tahapan pembahasan secara komprehensif meliputi 1. Pencermatan dan telah mendalam terhadap dokumen LKPJ Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025. 2. Rapat kerja, rapat dengar pendapat, konsultasi, koordinasi, dan klarifikasi bersama seluruh perangkat daerah. 3. Kunjungan kerja dan peninjauan lapangan untuk memverifikasi capaian program dan kegiatan prioritas. 4. Penghimpunan aspirasi, masukan, dan pandangan dari berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan di Papua Barat. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPR Papua Barat mencatat beberapa capaian positif yang telah diraih pemerintah Provinsi Papua Barat selama tahun anggaran 2025.
Kemudian terdapat pula sejumlah catatan penting yang memerlukan perhatian serius dan tindak lanjut dari pemerintah Provinsi Papua Barat, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program pembangunan maupun peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPR Papua Barat pada prinsipnya merupakan bentuk masukan konstruktif dalam rangka memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua Barat. Oleh karena itu, DPR Papua Barat menetapkan keputusan DPR Papua Barat tentang catatan dan rekomendasi DPR Papua Barat terhadap LKPJ Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025. Keputusan ini akan disampaikan secara resmi pada rapat paripurna ini. DPR Papua Barat senantiasa siap menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan Papua Barat yang maju, mandiri, berkeadilan, dan bermartabat. Pengawasan yang dilakukan bukan untuk melemahkan, melainkan untuk memperkuat jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan ini pula, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota panitia khusus yang telah melaksanakan tugas dengan penuh kesungguhan, dedikasi, dan komitmen dalam melakukan pembahasan terhadap LKPJ Gubernur Papua Barat tahun 2025. Mari kita tepuk tangan buat teman-teman kampus. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan ke persilakan Wakil Ketua Pansus LKPJ, Saudara yang terhormat Agustinus Orocomnya, Sarjana Hukum, untuk membacakan catatan dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025. Pertama, marilah kita semua mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hanya atas limpahan dan rahmat-Nya sehingga kami semua berada di sini dengan keadaan yang sehat walafiat. Saudara Gubernur atau Wakil Gubernur serta hadirin yang kami hormati, dokumen catatan dan rekomendasi yang akan kami sampaikan ini merupakan hasil kerja keras kami dan kami lakukan secara komprehensif dan sistematis dari panitia khusus atau Pansus LKPJ DPR Papua Barat. Pansus ini dibentuk secara resmi berdasarkan keputusan DPR Papua Barat nomor 4 tahun 2026 pada tanggal 15 April 2026. Kami diberi mandat penuh oleh lembaga yang terhormat ini untuk menelaah, menginformasi dan menindaklanjuti laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025. Tugas ini kami laksanakan dengan satu komitmen utuh, yaitu mengawal setiap rupiah dari uang rakyat agar benar-benar berdampak bagi kesejahteraan di atas tanah ini. Melalui mimbar paripurna yang mulia ini, DPR Papua Barat menegaskan bahwa LKPJ bukanlah sekedar formalitas administrasi rutin tahunan, namun dokumen ini adalah sebuah instrumen strategis yang mempresentasikan nilai, akuntabilitas, dan potret kinerja nyata dari pemerintah Provinsi Papua Barat sepanjang tahun anggaran 2025 sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pansus tidak bekerja di atas meja,
kami telah melakukan bedah dokumen, menggelar rapat dengar pendapat RDP intensif bersama organisasi perangkat daerah atau OPD, serta melakukan peninjauan dan validasi secara langsung di lapangan. Hasilnya yang telah kami konfirmasi dan menganalisis secara mendalam temuan-temuan utama, catatan, strategi, serta rekomendasi operasional yang kami susun demi memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Secara khusus, catatan dan rekomendasi ini kami buatkan sebagai rujukan baku untuk menyampaikan temuan kritis dan analisis hambatan sektoral yang terjadi di tingkat dasar pelayanan publik, menyajikan arah kebijakan baru dan komitmen tegas legislatif dalam mendorong efisiensi serta transparansi anggaran, menegaskan kembali hak afirmasi dan proteksi ekonomi khususnya bagi orang asli Papua atau OAP, serta pemenuhan hak-hak dasar kemasyarakatan di seluruh kabupaten di wilayah Papua Barat. DPR Papua Barat berharap seluruh poin evaluasi yang tertuang di dalam dokumen ini tidak hanya dipandang sebagai catatan di atas kertas, melainkan menjadi kompas perbaikan performa eksekutif demi mewujudkan tugas pemerintahan, tugas pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang terukur, transparan dan berkelanjutan demi kemakmuran seluruh masyarakat di Provinsi Papua Barat. Hadirin yang kami hormati, untuk itu mari kita mendengar ringkasan dari rapor penyelenggaraan urusan pemerintah dari beberapa organisasi perangkat daerah yang dilakukan sebagai berikut. 1. Sektor kesehatan dan pelayanan medis, Dinas Kesehatan, rapor kinerja anggaran. Dinas Kesehatan mengelola total fiskal dengan pagu anggaran sebesar 188.917.311,58 Namun realisasi keuangan hanya mampu menyentuh angka Rp 109.931.065 atau rupiah, atau setara dengan persentase capaian sebesar 57,86%. Kegagalan manajerial ini menyisakan sisa anggaran yang sangat fantastis dan tidak logis sebesar 79.496.246,58 atau sen. Dalam urusan wajib pelayanan dasar masyarakat, catatan DPR. DPR Papua Barat menemukan kondisi kritis operasional yang sangat kontras, di mana alat diagnosa vital seperti CT scan di RSUD Provinsi Papua Barat dalam kondisi mangkrak dan lumpuh total selama hampir 1 tahun hanya karena komponen baterai seharga Rp 1 miliar telah habis masa pakainya dan tidak disediakan anggaran penggantinya. Hal yang sama juga terjadi pada alat USG yang mengalami kerusakan teknis dengan estimasi biaya perbaikan hanya Rp 150 juta namun dibiarkan terbengkerai tanpa penanganan. Dampak langsung dari lumpuhnya alat CT scan dan USG ini mengakibatkan kebocoran keuangan daerah yang masif karena pasien terpaksa dirujuk keluar menuju rumah sakit Angkatan Laut atau rumah sakit di Mara, di mana rumah sakit wajib membayar biaya rujukan keluar dengan tarif yang jauh lebih tinggi dibandingkan batas tarif lain yang
yang mampu ditanggung berdasarkan peraturan gubernur. Terkait program unggulan jaminan kesehatan Papua Barat Sehat, Dinas Kesehatan mengalokasikan pagu sebesar Rp 50 miliar, namun hanya mampu mengeksekusi realisasi dana klaim terbayar sebesar 2 miliar. Kelalaian dasar ini terletak pada aspek perencanaan birokrasi, di mana dasar hukum berupa peraturan gubernur atau pergub baru disahkan pada tanggal 30 Oktober 2025, sehingga program yang dirancang untuk 1 tahun penuh hanya efektif berjalan selama 2 bulan, November, Desember, dan menghilangkan hak pelayanan masyarakat pada 10 bulan sebelumnya akibat kekosongan hukum. Rekomendasi DPR Papua Barat. Gubernur Papua Barat agar memerintahkan Dinas Kesehatan untuk mengalokasikan anggaran darurat pada mekanisme pergeseran anggaran terdekat khusus untuk penggantian baterai CT scan dan perbaikan alat USG guna memulihkan pelayanan diagnosa dalam waktu maksimal 30 hari kerja. Mendesak pembangunan gardu listrik khusus mandiri di kompleks RSUD Provinsi Papua Barat untuk menghentikan tegangan yang sering menjadi penyebab utama kerusakan alat medis bernilai miliaran rupiah. Seluruh peraturan gubernur yang menjadi landasan operasional program kemasyarakatan strategis wajib agar segera disahkan. Memerintahkan Dinas Kesehatan untuk mewajibkan menyiapkan sistem digitalisasi yang terintegritas yang dapat memberikan kemudahan akses layanan kesehatan sekaligus dapat digunakan sebagai sistem pengawasan yang berjenjang berbasis IT yang kredibel. B. Bulut RSUD Provinsi Papua Barat. Kinerja anggaran mengelola pagu anggaran sebesar Rp 67.289.115.782 rupiah dengan realisasi keuangan Rp 60.719.770,98 rupiah, namun menyisakan sisa anggaran Rp 6.559.396.11,2 rupiah. Di sisi lain, proyeksi pendapatan brut aktual berhasil menembus angka Rp 31.449.447.500 rupiah. Dari target awal Rp 25 miliar. Catatan DPR Papua Barat. Keberhasilan peningkatan omset pendapatan berbanding terbalik dengan penurunan status akreditasi mutu RSUD Provinsi Papua Barat dari tingkat paripurna yang merosot tajam menjadi pratama. Mutu pelayanan klinis ini menurun akibat keterbatasan fasilitas dan alat diagnosa yang rusak sehingga rumah sakit mengalami kehilangan potensi pendapatan mencapai kurang lebih sebesar 37 miliar rupiah per tahun. DPR Papua Barat menyoroti struktur belanja internal RSUD Papua Barat yang sangat tidak sehat, di mana dari total pendapatan operasional sekitar Rp 55 miliar, gabungan brut dan APBD jasa sebanyak 60% atau senilai Rp 33 miliar habis terserap hanya untuk membiayai komponen belanja pegawai
gaji tunjangan dan honor untuk 512 staf ASN P3K dan tenaga kontrak. Hal ini menyebabkan sisa anggaran operasional harian menjadi sangat minim untuk mendanai kebutuhan esensial obat-obatan dan listrik operasional gedung yang mencapai Rp 220 juta per bulan. Ditemukan fakta bahwa dokter spesialis radiolog memilih keluar meninggalkan RSUD Papua Barat akibat ketidaksesuaian kompensasi keuangan serta ketiadaan peralatan penunjang medis yang memadai untuk praktik spesialis mereka. Rekomendasi DPR Papua Barat. Manajemen RSUD Provinsi Papua Barat diwajibkan menyusun peta jalan akreditasi mutu khusus dalam jangka waktu maksimal 6 bulan guna memulihkan status akreditasi rumah sakit menjadi paripurna kembali. Melakukan rasionalisasi dan evaluasi total terhadap jumlah 512 pegawai kontrak dan non-ASN berdasarkan analisis beban kerja yang nyata guna menekan beban belanja kepegawaian agar tidak melampaui batas zaman maksimal 40% dari total pendapatan. Rumah sakit wajib menerapkan sistem pelayanan utamakan keselamatan nyawa administrasi belakangan. Di instalasi gawat darurat atau IGD terutama atau lebih khususnya bagi orang asli Papua yang tidak tercover dalam BPJS nasional. Rumpun infrastruktur dan konektivitas wilayah. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Papua Barat. Rapor kinerja anggaran. Mengelola Papua anggaran sebesar Rp 480 miliar 494.514.414,96 rupiah dengan realisasi 433.918.652 rupiah dan menyisakan sisa anggaran sebesar 47.425.760,29 rupiah. Catatan DPR Papua Barat. Berdasarkan peninjauan lapangan pansus pada tanggal 30 April 2026 ditemukan bahwa struktur penahan ombak di Kelurahan Trikora hingga Kampung Coa Kabupaten Kaimana gagal secara fungsional dalam meredam energi ombak. Karena kesalahan metodologi teknik, kubus beton yang dipasang tanpa lapisan dasar sehingga menyebabkan kubus tenggelam. Kondisi abrasi ini telah mencapai level darurat karena merobohkan pagar pengaman dan langsung mengancam landasan pacu Bandara Utarung Kaimana dengan jarak kritis tinggal kurang lebih 40 meter. Terjadi malpraktik teknik pada proyek pengamanan Pantai Amban Pantai 2 senilai Rp 499.961.312 rupiah, di mana unit kubus beton yang secara teknis dirancang sebagai lepas pantai justru dipasang pada posisi menempel ke daratan sehingga energi ombak tetap menghantam daratan yang memicu abrasi dan merusak infrastruktur jalan di sekitarnya. Berdasarkan peninjauan lapangan pansus pada kegiatan pembangunan Sport Center Susweni, diperlukan komitmen dan perhatian serius dari Dinas PUPR agar pembangunan dapat segera dilanjutkan hingga tuntas dan fungsional. Mengingat fasilitas tersebut memiliki nilai strategis sebagai sarana publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan olahraga, pertemuan,
pendidikan sosial maupun kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya, sehingga proyek pembangunan tersebut tidak terkesan terabaikan atau mangkrak. Rekomendasi DPR Papua Barat. Gubernur agar menginstruksikan kepada Dinas PUPR agar melakukan pembangunan di Kaimana dengan beralih ke teknologi unit bintang guna menyelamatkan Bandara Utara Kaimana dan pemukiman warga setempat atau sekitarnya. Gubernur agar menginstruksikan kepada Dinas PUPR agar melakukan kegiatan lanjutan pembangunan Sport Center Susweni agar pembangunan dapat segera dilanjutkan. Fasilitas tersebut memiliki nilai strategis berbagai sarana publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan olahraga, kepemudaan, pendidikan sosial maupun kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan lainnya segera dilanjutkan dan diimpulsikan. Sektor pendidikan dan afirmasi sumber daya manusia, Dinas Pendidikan. Rapor kinerja anggaran pagu anggaran sebesar Rp 196.673.419 rupiah. Realisasi keuangan 169.193.095.586 rupiah. Menyisakan sisa anggaran atau silpa sebesar 27.489.980.833 rupiah. Catatan DPR Papua Barat. Sisa anggaran sebesar 27,48 miliar rupiah dinilai sebagai bentuk yang mencederai amanat mandatory spending pendidikan sebesar 20% dan pemanfaatan dana otsus pembangunan sekolah luar biasa SRB negeri di beberapa kabupaten macet akibat sengketa hak wilayah dan status lahan karena lemahnya terhadap studi kelayakan. Operasionalisasi SRB juga memperhatikan karena bergantung pada guru umum yang diberi pelatihan singkat, bukan tenaga fungsional spesialis pendidikan khusus yang penyandang. Terkait temuan pansus berkaitan SMA Taruna Nusantara menghadapi kondisi kelebihan kapasitas layanan pendidikan yang ditandai dengan ketimpangan rasio antara jumlah peserta didik dan tenaga pendidik, di mana jumlah siswa yang terdaftar melebihi batas ideal yang dapat diakomodasi oleh jumlah guru yang tersedia saat ini. Rekomendasi DPR Papua Barat agar Dinas Pendidikan tidak menganggarkan pembangunan infrastruktur fisik sekolah jika persiapan administrasi, legalitas lahan dan penyelesaian hak wilayah belum tuntas. Pemerintah provinsi harus melakukan langkah pemenahan sistematik berupa transformasi digital administrasi beasiswa dengan merilis sistem aplikasi pendaftaran satu pintu serta menyusun formulasi standarisasi kuota penerima beasiswa program Papua Barat Cerdas secara adil dan proporsional merata di seluruh 7 kabupaten di wilayah Papua Barat. Meminta kepada Gubernur untuk menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat agar segera menyiapkan rencana relokasi atau perpindahan SMA Taruna yang saat ini berlokasi di BLK agar dalam tahun ini juga dapat direlokasi atau perpindahan ke distrik Warmare Kabupaten Manokwari. Meminta kepada Gubernur untuk menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat agar segera menyiapkan sistem digitalisasi yang terintegritas untuk bantuan beasiswa pendidikan, transparansi akuntabilitas secara mandiri dengan bijaya atau data yang kredibel.
belanja hibah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol dan Biro Kesejahteraan Rakyat atau KESRA. Catatan DPR Papua Barat, ditemukan fenomena asimetri pengawasan yang tidak rasional. Kesbangpol menyalurkan dana hibah ke kemasyarakatan dan partai politik sangat besar, mencapai hampir 80 miliar rupiah di 7 kabupaten, namun hanya menyediakan anggaran monitoring operasional sebesar 90 juta rupiah atau dengan rasio di bawah 0,15%. Kondisi serupa terjadi di Biro KESRA yang mengelola pagu anggaran Rp 120 miliar, namun anggaran monitoring lapangan hanya didukung dana minim sebesar Rp 324 juta. Keterbatasan ini dinilai sebagai bentuk pembiaran birokrasi yang melumpuhkan pengawasan serta verifikasi faktual di lapangan. Terjadi kerancuan nomenklatur di mana pos bantuan hibah yang bersifat fasilitasi bagi program organisasi lembaga keagamaan justru ditampung dan disalurkan melalui Kesbangpol dan secara regulasi harusnya berada di bawah kewenangan teknis Biro KESRA. Rekomendasi DPR Papua Barat, Gubernur agar memerintahkan tim anggaran pemerintah daerah untuk merombak postur anggaran pengawasan, naikkan alokasi dana monitoring lapangan, di mana anggaran tersebut wajib bersumber dari dana alokasi umum, DAO, APBD murni, dan dilarang keras memotong anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus. Seluruh program bantuan fiskal bagi organisasi lembaga keagamaan wajib dikeluarkan DPA Kesbangpol dan dialihkan seutuhnya kembali ke Biro KESRA dalam menegakkan tertib administrasi. Biro KESRA dilarang melakukan pencairan dana hibah pembangunan fisik rumah ibadah sebelum pihak pemohon menyerahkan surat bukti pelepasan adat atau berita acara bebas sengketa lahan yang sah secara hukum. Klaster aparat dan stimulan ekonomi (BPSDM) pada pengembangan sumber daya manusia. Catatan DPR Papua Barat, BPSDM mencatat nilai serapan terendah kolektif yang yakni hanya 47,45%. Dan membiarkan dana tak terpakai sebesar Rp 17,17 miliar. Mengendap menjadi silver mati kelalaian manajemen ini mengakibatkan jatah beasiswa, pelatihan kepemimpinan dan peningkatan kapasitas teknis ASN lumpuh total di saat daerah sedang mengalami krisis kuantitas pamong praja yang kompeten. DPR Papua Barat merekomendasikan kepada Gubernur untuk memberikan sanksi berupa teguran kepada jajaran manajemen BPSDM atas kegagalan sistematik yang menyebabkan anggaran afirmasi pengembangan SDM hangus setengah porsi. Dinas Koperasi dan UKM, catatan DPR Papua Barat, terjadi penahanan sisa anggaran modal usaha mikro sebesar Rp 5,44 miliar atau dengan serapan hanya 80,48%. DPR menilai instansi ini tidak responsif dalam menahan hak stimulan ekonomi yang sangat dinantikan oleh para pelaku usaha ekonomi kreatif, khusus bagi orang asli Papua di tengah ancaman inflasi daerah. DPR Papua Barat merekomendasikan agar Dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan perombakan program pada APBD perubahan dengan memprioritaskan penyaluran sisa dana 5,44 miliar rupiah tersebut murni untuk bantuan modal tunai tanpa birokrasi berbelit-belit dan pengadaan alat produksi bagi UKM khususnya kepada pengusaha jajaran pasar Mama Papua di 7 kabupaten. Saudara Gubernur atau Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin sekalian yang saya hormati. Paparan
dari ringkasan dokumen ini, maka terlebih dahulu saya akan membacakan pandangan umum DPR Papua Barat yang termuat dalam bab 5 pada dokumen ini. Pandangan umum Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2025 sebagai manifesto afirmasi radikal kedaulatan ekonomi dan penegasan orang asli Papua sebagai subjek utama pembangunan. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat menegaskan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Provinsi Papua Barat tahun 2025 bukan sekedar instrumen pelaporan administrasi belaka, melainkan dokumen evaluasi ideologis sejauh mana roh otonomi khusus diimplementasikan di atas tanah ini. Oleh karena itu DPR Papua Barat menetapkan garis politik yang tidak dapat ditawar. Semua kebijakan, regulasi, program, dan keputusan yang dilahirkan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat wajib hukumnya menjadikan orang asli Papua atau OAP sebagai subjek utama titik sentral dan penerima manfaat tertinggi selaras dengan marwah Undang-Undang Otonomi Khusus. Mekanisme pengalokasian dana otonomi khusus bagi organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat tidak boleh lagi didasarkan pada skema kemauan birokrasi, ego sektoral atau kepentingan pribadi aparatur. Anggaran wajib dikunci dan disesuaikan dengan kebutuhan real aspirasi mendasar dan peta kemiskinan masyarakat orang asli Papua di lapangan. Berdasarkan temuan DPR Papua Barat mengenai adanya kebocoran anggaran, pengawasan dan ketidakterpatan sasaran pada tahun-tahun anggaran sebelumnya, maka DPR Papua Barat menuntut rekonstruksi tata kelola keuangan dana otsus melalui poin-poin mandatori sebagai berikut. Mendesak penguatan dan penambahan alokasi dana pengawasan dana otsus pada Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus. Proses pengawasan, monitoring, dan evaluasi program wajib dilakukan secara radikal dan akuntabel dengan melibatkan secara aktif lembaga kultur seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua Barat, dan Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus atau BP3KP Papua Barat. 2. Dana otonomi khusus dilarang keras digunakan untuk membiayai belanja rutin, operasional birokrasi termasuk kegiatan pembuatan jaringan internet di dalam lingkungan kantor pemerintah daerah maupun kantor instansi vertikal lainnya. Sebagai bentuk transparansi publik dan akuntabilitas hukum, semua kegiatan program pengadaan proyek pembangunan fisik maupun non-fisik yang bersumber dari dana otonomi khusus wajib hukumnya memiliki atau memasang label otsus secara jelas di lokasi kegiatan. Empat, tidak boleh ada lagi pengalokasian bantuan hibah maupun bantuan sosial yang bersumber dari dana otonomi khusus kepada lembaga pemerintah, lembaga vertikal, dan sebagainya. Semua bentuk bantuan hibah atau fasilitas keuangan bagi lembaga vertikal dan ormas asli Papua wajib dialihkan dan dibebankan seutuhnya pada skema dana alokasi umum atau pendapatan asli daerah PAD guna menjaga integritas, pagu, dan afirmasi otonomi khusus. Menyikapi maraknya kegagalan untuk proyek fisik yang dikerjakan pihak ketiga dari luar daerah, DPR Papua Barat merekomendasikan proteksi total bagi pelaku usaha ekonomi lemah di 7 kabupaten. Semua paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa, konstruksi yang proyek fisik yang bersumber dari dana otonomi khusus wajib hukumnya diserahkan dan dikerjakan oleh kontraktor atau pengusaha utang orang asli Papua dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. 2. Pemerintah provinsi untuk merumuskan skema penjadian kredit usaha rakyat atau KUR
bantuan modal bergulir khusus bagi pengusaha orang asli Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus demi memutus ketergantungan modal dan merangsang pertumbuhan sektor real swasta orang asli Papua. Balai Pelaksana Jalan Nasional (PJN), Balai Wilayah Sungai dan Sumber Daya Air, dan seluruh instansi vertikal kementerian yang beroperasi di wilayah Papua Barat wajib hukumnya mengakomodir, memprioritaskan dan melibatkan pengusaha orang asli Papua sebagai subjek utama dan mitra peranan utama dalam penyediaan serta eksekusi pekerjaan kontraktor. Pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, lintas jembatan penghubung, jaringan internet publik dan rumah layak huni tidak boleh lagi dipusatkan di wilayah perkotaan. Lokasi fokus pembangunan wajib dialihkan secara radikal dan dipusatkan di wilayah kampung-kampung pedalaman kawasan pesisir dan kepulauan, kampung-kampung dengan prioritas utama pada wilayah IGT, terdepan, terluar, dan tertinggal, yang mayoritas dihuni oleh masyarakat adat orang asli Papua. Pelayanan dasar masyarakat harus dilepaskan dari stat birokrasi yang kaku demi menjamin keselamatan hak hidup rakyat, kesehatan bagi orang asli Papua di seluruh rumah sakit, puskesmas dan fasilitas medis di wilayah Papua Barat tidak boleh dihambat oleh prosedur administrasi prabayar atau jaminan keuangan yang berbelit-belit. Manajemen medis wajib menerapkan prinsip kemanusiaan tertinggi, utamakan tindakan penyelamatan nyawa pasien terlebih dahulu. Pengurusan dokumen administrasi dilakukan belakangan. Merekomendasikan penyediaan alokasi dana otonomi khusus secara terencana untuk mendanai perluasan dan penambahan kuota kedinasan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN khusus bagi putra-putri terbaik asli Papua di Provinsi Papua Barat guna mencetak generasi kaum praja masa depan yang kompeten dan memahami kultur daerahnya sendiri. Guna menegakkan kedaulatan politik dan ketenagakerjaan di atas tanah leluhur, DPR Papua Barat menetapkan formula proporsi sebagai berikut. Semua kebijakan afirmasi di lingkungan birokrasi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam hal penempatan promosi, mutasi dan pelantikan pejabat struktural eselon 1, eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 wajib mengutamakan kader orang asli Papua dengan komposisi mutlak minimal 80% OAP dan maksimal 20% non-OAP. Semua proyek strategis nasional PSN serta perusahaan swasta, BUMN, BUMD maupun industri yang beroperasi di wilayah hukum Provinsi Papua Barat wajib mengakomodir, menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja lokal di kalangan orang asli Papua atau OAP sebanyak minimal 80% dan 20% untuk non-OAP. Lembaga Dewan memberikan komitmen penuh terhadap penguatan fiskal pada biro-biro strategis sektor dan badan demi menuntaskan urusan wajib pelayanan kemasyarakatan yang tertunda. 1. Mendesak penambahan dana monitoring bagi Badan Kesbangpol dan Biro Pesra. Anggaran ini krusial untuk memfasilitasi tim verifikasi lapangan terpadu guna memastikan bantuan sosial dan hibah bagi pembangunan gereja, masjid, operasional partai politik serta ormas di Papua Barat berjalan tepat sasaran, akuntabilitas bebas dari proposal fiktif serta bebas dari penyelewengan hukum. 2. Menuntut penambahan alokasi dana pada biro pemerintahan guna membiayai metodologi ilmiah dan forum mediasi adat dalam rangka menyelesaikan secara tuntas konflik sengketa tapar batas wilayah antar kabupaten
di seluruh Papua Barat yang selama ini menghambat pembangunan infrastruktur strategis. 3. Menuntut penambahan dukungan anggaran di Biro Pemerintahan guna mempercepat, mengawal dan seluruh pengurusan administrasi terkait pemekaran daerah otonomi baru di tingkat kabupaten serta pemekaran kampung-kampung persiapan. Menjadi kampung definitif di seluruh wilayah Papua Barat demi mendekatkan rentang kendali pelayanan publik kepada masyarakat. Kesimpulan, catatan dan pandangan oleh lembaga dewan ini adalah cerminan dari jeritan hati masyarakat adat di 7 kabupaten. Rekomendasi ini bersifat mandatori dan mengikat secara politik bagi pemerintah Provinsi Papua Barat. DPR Papua Barat memberikan perhatian serius dalam menindaklanjuti poin-poin manifesto ini karena dengan menjadikan orang asli Papua sebagai subjek utama pembangunan adalah satu-satunya jalan lurus untuk menghentikan kemiskinan, menghapus ketimpangan pembangunan serta menegakkan kembali harkat, martabat dan kedaulatan masyarakat adat di atas tanah Provinsi Papua Barat. Bapak Ibu, secara pribadi saya menyampaikan permohonan maaf bagi kita semua dengan Bapak Wakil Gubernur dalam penyampaian kita ini tidak sesuai atau menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon maaf. Itulah DPR. Mari kita tepuk tangan. Kalau Tuhan pergi ke Bintuni, jangan lupa memberi minat. Mari bersatu membangun negeri agar rakyat hidup aman dan damai sejahtera. Kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota DPR Provinsi Papua Barat, khususnya panitia khusus atau Pansus DPRD yang telah bekerja secara sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab serta memberikan perhatian dan masukan yang konstruktif dalam melakukan pembahasan terhadap LKPJ pemerintah Provinsi Papua Barat. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan daerah masih begitu banyak terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, berbagai rekomendasi, saran dan masukan yang diberikan oleh DPRD melalui Pansus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Provinsi Papua Barat untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan secara serius. Hadirin yang kami hormati, piagam pada hari ini merupakan catatan penting bagi pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rangka melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Berbagai masukan, saran dan rekomendasi yang diberikan akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta tata kelola yang semakin lebih baik pada tahun-tahun mendatang. Saya juga menegaskan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat agar dapat mempedomani dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD yang telah diberikan. Hal ini penting agar setiap kekurangan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki, sehingga pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depan dapat berjalan secara lebih optimal, efektif, dan akuntabel. Pimpinan dan anggota serta hadirin yang kami hormati, kami juga berharap melalui rekomendasi yang telah diberikan ini, hubungan kemitraan antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan DPRD Papua Barat akan semakin harmonis, sinergis, dan produktif dalam mengawal seluruh pelaksanaan pembangunan daerah di wilayah Provinsi Papua Barat. Pemerintah daerah juga berharap perangkat atau seluruh perangkat daerah dapat menjadikan rekomendasi ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, inovasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, besar harapan kami agar seluruh proses evaluasi dan perbaikan yang dilakukan dapat memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat, terciptanya pemerintahan yang bersih dan responsif, serta terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Sekali lagi, sinergi dan kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat. Akhirnya, saya mengajak kepada kita semua dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, saling mendukung, dan saling mensupport sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan semangat kebersamaan, koordinasi serta komitmen yang kuat, saya yakin kita akan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat. Semoga semangat pengabdian, semangat kolaborasi dan kemitraan yang harmonis ini akan senantiasa terus terjaga dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita bersama demi masyarakat, bangsa, dan negara yang mendiami bumi kasuari Papua Barat. Saya akhiri sambutan ini dengan seruan, marilah kita semua taat membayar pajak, karena dengan membayar pajak kita semua ikut mengambil bagian, ikut memberikan andil dalam pembangunan di Papua Barat sebagai bagian dari membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Membangun dengan hati, mempersatukan dengan kasih, kita wujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, dan bermartabat. Manokwari, 18 Mei 2026, Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Domingus Manecah. Selesai. Dari Papua Barat serta hadirin yang kami hormati. Dengan selesai acara rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat masa persidangan kedua tahun 2025, maka selaku pimpinan rapat kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wakil Gubernur Papua Barat serta seluruh hadirin sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Pada kesempatan ini, kami juga ingin berterima kasih kepada setiap pihak yang telah terlibat dalam melakukan pembahasan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025 dengan memberikan dukungan aktif sehingga pembahasan LKPJ ini boleh selesai dilaksanakan. Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat masa persidangan kedua tahun sidang 2026 dalam rangka penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025 saya nyatakan ditutup. Shalom, catatan dan rekomendasi yang sudah dijangkau pansus kurang lebih 1 bulan pada saudara gubernur. Jadi ini banyak catatan tadi Pak Wakil sudah menyampaikan, dan ini wajib untuk dilaksanakan. Ini sesuai dengan aturan terbaru, ini pasti di input dalam sistem dan pasti mempengaruhi kinerja pemerintah. Jadi beberapa catatan penting itu wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pimpinan dan saudara anggota DPR Papua Barat, saya menyerahkan secara resmi LKPJ tahun 2025 kepada saudara gubernur.
selanjutnya rekomendasi DPR Papua Barat terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025 oleh pimpinan DPR Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat. Dari Papua Barat serta hadirin yang kami hormati. Dengan selesai acara rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat masa persidangan kedua tahun 2025, maka selaku pimpinan rapat kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wakil Gubernur Papua Barat serta seluruh hadirin sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami. Pada kesempatan ini, kami juga ingin berterima kasih kepada setiap pihak yang telah terlibat dalam melakukan pembahasan LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025 dengan memberikan dukungan aktif sehingga pembahasan LKPJ ini boleh selesai dilaksanakan. Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat masa persidangan kedua tahun sidang 2026 dalam rangka penyerahan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Papua Barat tahun anggaran 2025 saya nyatakan ditutup.